Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah klik video ini. Jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, ada baiknya kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi sebaiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, nama saya Naima Balkis. Saya adalah salah satu mahasiswi program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah di Institut Agama Islam Negeri Palopo. Baik, di sini saya akan membahas sekaitan dengan pendidikan di masa pandemi. Jadi, kalau saya katakan pendidikan di masa pandemi, kira-kira apa yang terlintas di benak teman-teman sekalian? Ya, mungkin ada sebagian di antara teman-teman yang berpikiran tentang pembelajaran daring. Yaps, betul sekali. Jadi hari ini saya mengangkat tema pendidikan di masa pandemi, khususnya di pembelajaran daring. Jadi pembelajaran daring atau online class atau online learning atau apapun yang teman-teman tahu itu adalah pembelajaran yang dilakukan dengan tatap muka tidak langsung, menggunakan handphone misalkan sebagai media perantara, laptop, dan aplikasi-aplikasi lainnya, dan pastinya menggunakan jaringan. Nah, itu adalah pembelajaran daring. Nah, semakin kesini pembelajaran daring yang kita ketahui semakin banyak memiliki tantangan dan ada masalah-masalah yang ditimbulkan dari proses pembelajaran daring ini. Nah, sebelum itu kita tahu terlebih dahulu bahwa di masa pandemi seperti sekarang ini yang lazim digunakan ada tiga yang lazim digunakan. Yang pertama adalah pembelajaran daring, kemudian pembelajaran luring, kemudian home visit. Ketiga ini berbeda. Pembelajaran daring itu pembelajaran tatap muka tidak langsung melalui online. Luring pembelajaran tatap muka langsung tapi khusus untuk mereka-mereka yang berada di zona hijau, zona kuning, tapi tidak untuk mereka yang ada di zona merah, dan itu tidak berlangsung setiap hari. Jadi tatap mukanya itu tidak berlangsung setiap hari. Kemudian home visit yaitu kunjungan ke rumah. Tiga ini yang sering digunakan dalam pembelajaran di masa pandemi seperti sekarang ini. Baik, jadi masalah-masalah apa saja yang ditimbulkan di pembelajaran daring atau pembelajaran berbasis online yang diterapkan pemerintah? Sebelum kita membahas masalah itu tadi, saya akan menyampaikan sedikit bahwa dari data yang saya baca, data KPAI, pada tahun 2020 ada sekitar 119 anak yang putus sekolah, 22 diantaranya karena tidak sanggup membayar SPP dan sebagainya atau selainnya itu karena membantu orang tua. Kemudian di tahun 2020 ini tercatat ada 33 anak yang tidak melanjutkan sekolah, 12 diantaranya karena tidak bisa membayar SPP dan sebagian lainnya itu karena membantu orang tua. Itu data dari KPAI. Nah, selanjutnya kita masuk kepada masalah-masalah. Masalah apa saja? Jadi masalah-masalah yang saya sebutkan ini adalah apa yang saya lihat di lapangan atau di masyarakat dan apa yang saya lihat di sekitar saya. Jadi mungkin ada masalah-masalah lain yang teman-teman lain temukan di daerah teman-teman, bisa tulis di kolom komentar. Kita bisa berdiskusi juga di kolom komentar. Baik, masalah pertama yaitu di masa pandemi seperti sekarang ini orang banyak kehilangan pekerjaan. Pekerjaan tidak menentu, penghasilan tidak menentu, dan tentunya pasti mempengaruhi perekonomian masyarakat. Nah, sedangkan di pembelajaran daring ini seperti kita ketahui bahwa peserta didik membutuhkan jaringan yang pastinya dibeli dengan uang atau data seluler yang dibeli dengan menggunakan uang. Sedangkan seperti saya katakan tadi bahwa ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Kemudian yang kedua, jaringan yang kurang stabil. Pelajar yang ada di perkotaan saja masih mengeluh terkait jaringan yang kadang jelek, apalagi mereka yang ada di daerah-daerah atau yang ada di pelosok, karena bukan mereka yang memilih untuk ada di pelosok, tapi keadaan yang mengharuskan mereka ada di pelosok atau di daerah mereka. Karena untuk tinggal di kota, mungkin ada sebagian teman-teman yang merasakan ketika tinggal di kota itu tidak mudah, memerlukan biaya yang lebih, kemudian yang seperti itu, sehingga mereka tidak bisa untuk
tetap di kota hanya untuk melakukan pembelajaran. Mereka harus pulang ke kampung, membantu orang tua untuk membantu perekonomian orang tua untuk tetap bisa melanjutkan sekolah. Begitu, karena di masa pandemi seperti sekarang ini perekonomian sangat-sangat terganggu dan mereka harus mau tidak mau membantu orang tua dan mereka pasti kesulitan dalam jaringan. Untung-untung ketika daerah mereka masih ada jaringan dan ada juga yang sangat minim sekali jaringan. Nah, selain itu ada juga masalah di tenaga pendidik. Contohnya tenaga pendidik yang gaptek atau gagap teknologi, seperti tenaga pendidik yang sudah tua, sudah lanjut usia. Mereka biasanya tidak tahu mengoperasikan atau menggunakan handphone. Bisanya hanya mungkin untuk chat saja begitu. Kemudian ada juga tenaga pendidik yang terlalu kebablasan menggunakan media, seperti semua dia gunakan WA untuk pembelajaran, dia gunakan Classroom, Zoom, Meet, semua dia gunakan. Kebablasan saking semangatnya dalam mengajar. Tapi itu sebenarnya juga tidak bagus karena kembali lagi bahwa handphone semua pelajar itu tidak sama. Ada yang kapasitas besar, ada juga kapasitas kecil, ada yang bagus, ada juga yang katanya HP kentang. Begitu. Jadi tidak semua bisa menampung aplikasi-aplikasi tersebut. Selain itu juga untuk tenaga pendidik ada beberapa yang mungkin kurang paham bagaimana menyajikan materi di masa pandemi sekarang ini dengan proses pembelajaran daring, sehingga mereka hanya memberikan tugas-tugas saja seperti itu. Selain itu ada juga masalah di siswanya, mulai dari siswa sudah kurang minat belajar karena tadi guru yang menyajikan pembelajaran kurang menarik, hanya memberikan tugas. Kemudian siswa yang mungkin sekarang sudah capek pembelajaran daring, mereka mau bertemu dengan teman-temannya karena bosan, mereka sudah tidak efektif lagi pembelajarannya. Selain itu juga ada masalah di orang tua, di mana orang tua kurang bisa membagi waktunya untuk sekedar mengingatkan anaknya untuk belajar, untuk melakukan pembelajaran daring di hari-hari sekolah mereka. Itu adalah masalah-masalah yang saya dapatkan di sekitar saya, yang ada di sekeliling saya, begitu. Tapi perlu kita ketahui bahwa ketika ada masalah yang kita lihat, pastinya kita harus sama-sama mencarikan solusi. Mungkin solusi yang akan saya berikan nanti ini tidak seberapa untuk menjadikan kita bisa lebih baik ke depannya. Jadi mungkin dari teman-teman ada solusi-solusi lain yang bisa diberikan, bisa ditulis di kolom komentar. Kolom komentar terbuka untuk kita semua untuk berdiskusi. Nah, solusi yang dapat saya berikan untuk pembelajaran daring atau pembelajaran berbasis online ke depannya agar lebih baik, seperti saya katakan di awal bahwa pembelajaran di masa pandemi itu tidak hanya pembelajaran daring, ada pembelajaran luring dan ada pembelajaran home visit. Dan tenaga pendidik bisa melakukan diantaranya. Ketika kita gaptek, kita mencoba untuk belajar, ketika mungkin sulit, bisa kita menggunakan home visit atau kunjungan ke rumah sesekali. Atau bisa menggunakan luring, memanggil siswa sesekali datang ke sekolah, tapi tidak untuk tiap hari. Itu bisa menjadi solusi agar pelajar atau siswa juga bisa terus melakukan proses pembelajaran, tidak tinggal diam di rumah dan tidak bermalas-malasan. Begitu. Selain itu juga untuk siswa untuk lebih semangat lagi, jangan mengeluh ketika diberikan tugas, silahkan dikerjakan, tidak apa-apa, tidak masalah terlambat asalkan tugas-tugas yang diberikan itu dikerjakan. Dan mungkin ketika merasa tugasnya sudah banyak, terus ada guru yang terus memberikan tugas, mungkin bisa sesekali diingatkan bahwa ibu atau pak atau ustadz, mohon maaf, tugasnya sudah terlalu banyak, mungkin bisa di pertemuan-pertemuan yang lain lagi, hari ini kita kuis atau hari ini kita materi, mungkin bisa sesekali seperti itu, tapi dengan bahasa-bahasa yang sopan. Kemudian untuk orang tua, ada baiknya untuk lebih bisa memanage waktu, mengatur waktu dengan baik agar pendidikan anak-anak kita, anak-anaknya bisa lebih baik ke depannya. Untuk anak-anaknya bisa melakukan
pembelajaran dengan baik. Selalu diingatkan, ketika mungkin kita sibuk, tidak ada waktu di malam hari, bisa sedikit mengevaluasi pembelajaran pada hari ini, apa saja yang dipelajari. Mungkin di pagi hari bisa mengingatkan, pada jam ini nanti nak atau siapa ada kelas, silahkan belajar dengan baik. Nanti malam ibu tanya, seperti itulah, atau ayah tanya seperti itu. Hal-hal simpel yang bisa membuat pembelajaran daring ini bisa lebih baik ke depannya. Dan kita sama-sama berdoa agar supaya pembelajaran daring ini segera berlalu, corona cepat hilang, sehingga kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka secara langsung kembali, begitu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan pendidikan di masa pandemi, masalah-masalah yang ada di sekeliling saya, yang saya temui, kemudian solusi-solusi yang dapat saya berikan. Dan sekali lagi saya sampaikan untuk teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang mungkin ada masalah-masalah tentang pembelajaran daring, atau tenaga pendidik sekalian atau orang tua yang sempat menonton video ini, bisa kita cerita atau sharing-sharing di kolom komentar, bisa tanya jawab di kolom komentar, dan semoga saya bisa membacanya dan saya bisa menjawabnya secepat mungkin. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, semoga pandemi cepat berlalu dan pendidikan kembali baik. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.